Ayo kita lihat dari 4 level ini kita ada di mana. Ayo kita muhasabah diri ya. Ini level-level prosesnya untuk perbaikan. Jadi menganggap wah enggak mungkin aku begini, enggak bisa aku ini melakukan ini, apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya, itu underestimate, serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Jadi putus asa, orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa, yang dia sudah nyerah, putus asa. Saya sering ilustrasikan kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, insya Allah 100% Allah akan mengabulkan. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kalau kita tidak menghitung diri kita, tidak muhasabahi diri kita, khawatirnya kita ini sebenarnya banyak kelirunya tapi merasa benar terus. Sebenarnya sudah keluar jalur tapi merasa masih on the right track. Baik. Nah, kita awali sekarang muhasabah kita dengan menengok status jiwa kita. Ini kalau saya Inggriskan state of soul. Ini saya ngambil dari Imam Ghazali, saya mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengambil juga dari Imam Mawardi, pernah juga menjelaskan level-levelnya jiwa. Nah, ayo kita lihat dari 4 level ini kita ada di mana. Jadi ada kondisi jiwa yang paling rendah, kondisi jiwa yang amarah. Kemudian lebih tinggi satu level, kondisi jiwa yang lawamah. Kemudian nambah satu level lagi, kondisi jiwa yang mulhamah. Dan puncaknya adalah kondisi jiwa yang mutmainnah. Sekarang kita tengok diri kita ini ada di level mana. Kalau kita ini masih senang melakukan hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan yang sejenisnya, dan merasa biasa saja, nyaman saja melakukan yang seperti itu, berarti kita ada di level jiwa yang amarah. Jadi wis dosa tapi seneng atau nyaman, salah tapi enjoy aja. Nah, ini amarah. Jadi ngerti sih kalau bohong itu dosa, ngerti sih kalau bikin hoax itu dosa, ngerti sih kalau membuat fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, seneng saja Pak. Saya lihat orang gegeran rame. 1-2 kali saya pernah ada yang ngomong begitu. Suka saya Pak kalau lihat orang itu konflik. Kalau sepi tidak asik Pak. Yang asik itu kalau ada orang gegeran, sekali-sekali dipancing dengan berita-berita bohong. Nah, hati-hati kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level kita ada di level jiwa yang paling rendah, yaitu level amarah. Nah, ya kalau dalam bahasanya Al-Quran ini biasanya karena nafsu. Nafas itu la ammaratun bisu. Jadi levelnya masih amarah. Nah, naik satu level lawamah. Kalau lawamah ini kita tahu mana baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa Pak, tapi menghindarinya susah. Dan setiap kali melakukan dosa saya kok yang menyesal, mengapa kok saya melakukan dosa. Nah, ini lebih baik daripada yang makom amarah tadi. Kalau yang makom amarah itu senang, dia enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawamah ini, dia merasa menyesal.
Jadi masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Ya tahu dia ini salah, tapi kok ya susah menghindarinya. Akhirnya dia menyesal. Nah, ini lawamah. Jadi batinnya itu mau selalu dalam pertentangan. Jadi saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya. Ini pertarungan terus, tapi yang menang adalah yang buruk, yang menang adalah yang dosa. Meskipun nanti akhirnya dia menyesal. Nah, ini kondisi jiwa lawamah. Ayo sekarang kita lihat ya, tengok ke dalam diri kita, pernah nggak ngalami yang begitu? Dari sekian pertarungan antara baik dan buruk dalam diri kita, yang menang yang mana? Kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal, berarti kita ada di level amarah. Tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali, kita ada di level lawamah. Naik satu level lagi ada mulhamah. Ini dari kata-kata ilham. Nah, ini sama, dalam dirinya pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Jadi sukses. Meskipun kadang-kadang itu ada tambahannya. Kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum terus tarung, wah alhamdulillah Pak saya sekarang tidak minum, tapi yo membayangkan minum itu enak aja nih Pak, itu mulhamah. Alhamdulillah Pak saya sekarang sudah tidak curang lagi, saya jujur terus. Tapi dulu Pak waktu saya suka curang itu asik sekali Pak, saya banyak untung itu, untungnya banyak waktu saya curang itu. Nah ini mulhamah. Jadi yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk, wah dulu ya waktu saya masih muda itu masih suka motoran, masih suka itu ganggu orang malam-malam itu, wah rasanya dulu itu asik, itu mulhamah. Sekarang enggak lagi sih, ngerti karena itu salah. Tapi masih ada sedikit-sedikit kerinduan ke masa lalu, padahal masa lalu itu mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya, atau kesalahan, atau kekhilafan. Nah ini berarti levelnya mulhamah. Jadi yang dipilih sudah benar kebaikan, meskipun masih ada sedikit-sedikit keinginan untuk melakukan yang salah. Dan puncaknya nafas, state of soul yang paling puncak adalah mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini sudah tidak ada pertarungan lagi, jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Jangan lupa kalau di surat Al-Fajr itu ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutmainnah. Berarti jiwa yang sudah stabil, tenang, mantap, nyaman dalam kebaikan. Nah, ini bahan pertama untuk teman-teman besok mungkin mau muhasabah. Ayo dicek level jiwa kita ada di mana. Kita ini masih tergolong amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Jadi mari sibuk dengan diri kita dulu. Tidak usah pakai teori ini untuk nuding-nuding orang lain. Ayo dibereskan dulu diri kita. Nanti insya Allah kalau sudah mutmainnah, ada jalan untuk membantu orang lain menilai diri mereka. Tapi untuk tahap kita yang awal, ayo kita menilai diri kita sendiri. Kita ini ada di kondisi jiwa yang mana. Nah, saya lanjutkan, ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi semoga kita tidak lupa
hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un. Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita. Apakah memang rute kita ini sudah lurus ilaihi roji'un? Ibaratnya GPS-nya ini sudah benar enggak, kita ini arahnya nanti akhirnya Allah, atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh, atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja, enggak berkembang-berkembang. Nah, jadi bahan kedua untuk muhasabah, ayo dicek perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa enggak. Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un, berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah, ilaihi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau tidak tambah dekat dengan Allah, ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa ilaihi roji'un itu di catatan saya ada 4. Ya ini gambar peta lengkapnya, ya manusia itu punya 2 amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini 2 hal yang satu paket. Makanya kalau dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap, yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya 4. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan. Nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilaihi roji'un tanpa ilmu. Tetap kita butuh ilmu, butuh pengetahuan, makanya mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmu itu faridatun. Mengapa? Ya, dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah. Tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja. Pengetahuan saja, ya nanti akhirnya hanya
memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya, yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya tidak relevan dengan ketinggian ilmunya. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi, kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan. Kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi ya tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Ini 3 level pertama: pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Nah, yang keempat, ini karena kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat, yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti ya, kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan, tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di situ yang keempat saya tulis perbaikan. Jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan. Ini jalan kita ilaihi roji'un. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke perbaikan. Kebaikan kita itu ada batasnya. Karena kita ini lemah, kekurangan, dan penuh keterbatasan. Orang yang tidak sadar perbaikan ini biasanya terus dia mandek di amal soleh tadi. Dia merasa sudah baik. Padahal ada kelanjutannya. Setelah kebaikan masih harus ada perbaikan. Mengapa kita harus perbaikan? Karena kita itu tidak mesti benar, tidak mesti baik. Orang sering lupa. Jadi yang paling akhir ini, yang paling sering dilupakan, yaitu aspek perbaikan. Kenapa kita itu harus sadar? Kita itu lemah, kurang, terbatas. Bahkan yang kemarin kita anggap benar, bisa jadi besok atau lusa tidak relevan lagi sebagai kebenaran. Dulu sebelum corona, sebelum pandemi, itu silaturahmi itu utama. Tapi setelah pandemi ini ya jangan banyak silaturahmi, kita disuruh jaga jarak. Jadi, dulu itu kan keakraban, kedekatan. Kalau sholat di masjid, itu kan rapatkan barisan. Itu kebenaran zaman itu, sebelum pandemi. Imamnya sampai, ayo yang rapatkan barisan. Tapi begitu ada pandemi, kebenaran rapatkan barisan itu kan sudah tidak relevan, situasinya tidak mendukung. Disinilah gunanya kita masuk ke level perbaikan ini, yang sifatnya terus menerus.
Makanya setelah kesadaran kelemahan kita ada taklim, iktibar. Taklim itu belajar terus, iktibar itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami sehari-hari. Setelah itu muhasabah, menghitung loh hasilnya taklim sama iktibar itu nanti jadi bahan muhasabah. Nah, dari situ kita terus taubat, tazkiyatun nafas, kita bersihkan yang keliru-keliru, kita singkirkan yang tidak cocok. Kalau sudah bersih, kita jalankan yang lebih baik. Itu yang saya sebut islah, amal baik. Orangnya disebut muslih, yang melakukan perbaikan. Jadi kita ini harus selalu jadi selain mukmin, kita juga harus muslih, orang yang melakukan kesolehan, melakukan islah. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya tidak tahu, mungkin masih ada waktu serba sedikit nanti untuk sedikit tanya jawab. Jadi inilah teman-teman, ayo kita muhasabah diri ya. Ini level-level prosesnya untuk perbaikan. Jadi yang paling dasar tetap ya dosa. Masih banyak tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi level perbaikan yang ini adalah tentang dosa yang paling dasar. Kalau masih banyak dosa ya berarti kita masih harus sibuk membereskan tentang dosa ini. Nah, setelah dosa beres, dalam arti kita bukan orang yang banyak melakukan dosa atau tidak ada lagi dosa-dosa yang secara sengaja serius kita lakukan. Mungkin ada yang kecil-kecil tidak sengaja. Berarti kita sudah sukses di level perbaikan pertama. Mari naik satu level lagi. Yaitu apa? Sirna, segala keterikatan di luar diri. Ini saya pakai kata-kata sirna biar teman-teman tidak terlalu merasa tinggi. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pakai istilah fana. Jadi fana itu sirna. Makanya fana fillah itu orang yang sirna di dalam Allah. Nah, ini level-levelnya fana. Fana paling dasar adalah sirnanya segala dosa. Setelah itu apa? Sirnanya segala keterikatan duniawi di luar diri. Jadi kita tidak lagi terikat dengan harta, tidak lagi terikat dengan jabatan, bahkan anak, istri, keluarga. Tidak terikat itu maksudnya tidak segala-galanya demi harta, segala-galanya demi jabatan atau anak atau keluarga. Tidak. Jadi sudah bisa menomorsatukan Allah. Sudah tidak lagi terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini level 2. Ada level ketiga, yaitu sirnanya kesombongan diri. Sirnanya kesombongan diri ini biasanya orang yang sudah sukses di level pertama dan level kedua perbaikan. Begitu dia sukses, wah saya sudah tidak banyak dosa lagi, saya sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang duniawi. Kemudian dia merasa, alhamdulillah aku sukses, aku bisa, aku mampu, berarti aku ini hebat, berarti aku ini orang pilihan, berarti aku ini orang yang besar, berarti macam-macam. Itu biasanya tantangan selanjutnya adalah dirinya sendiri atau ego. Jadi, setelah mengalahkan dosa-dosa kegelapan, kemudian mengalahkan dunia di sekelilingnya, kemudian yang ketiga adalah mengalahkan egonya. Baru kemudian puncaknya adalah semuanya sirna kecuali Allah saja. Semuanya tidak penting kecuali Allah. Yang nomor satu dalam hidup, satu-satunya adalah Allah saja. Nah, ini level yang keempat, perbaikan. Jadi kalau sudah sampai yang atas itu, yaitu nanti makom paling tinggi kalau dalam dunia tasawuf.
Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga kita sudah memulai muhasabah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan step by step. Apakah itu di level dosa, ataukah di level keterikatan, ataukah di level kesombongan, ataukah di level ego diri kita sendiri di hadapan Allah. Baik, yang terakhir, ini yang paling akhir adalah, ini kalau bahasa saya spiritual blocker. Jadi ini mari kita muhasabahi diri kita. Jangan-jangan masih punya kualitas-kualitas 10 ini. Ini 10 yang akan memblokir perjalanan kita menuju Allah. Inilah nanti di antara penghalang kita saat kita ilaihi roji'un. Yang pertama apa, teman-teman? Menunda-nunda. Jadi menunda-nunda itu adalah tidak segera menjalankan kebaikan meskipun sudah paham, sudah punya niat, tapi masih nanti saja atau nanti dulu. Jadi iya Pak, saya paham sih Pak, saya ngerti sih Pak, saya ikut ngaji sudah lama, sudah ngerti macam-macam. Nanti sajalah Pak dijalani. Saya pengen nanti Pak, kalau saya sudah tua itu nanti melakukan suluk, masuk tarekat, jadi sufi, pokoknya nunggu nanti, semuanya nanti. Akan jadi spiritual blocker. Jangan lupa, dunia itu perahu yang luar biasa. Jadi semakin kita menunda-nunda kebaikan, ya kemungkinan kita akan semakin jauh dari kebaikan itu. Maka teman-teman mohon lawanlah kalau ada dorongan dari dalam dirimu untuk menunda-nunda. Makanya kalau dalam filsafat akhlak itu ada tuntunan bahwa di antara sifat yang terpuji adalah syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Berani itu maksudnya apa? Yo, ayo langsung jalan dengan pemberani. Orang yang bisa mengeksekusi apa yang dia pahami, kebaikan yang dia mengerti langsung dijalankan, butuh para pemberani. Maka jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apalagi ini era pandemi. Ayo segera dijalankan. Insya Allah kesempatan kita banyak kalau pandemi ini, kebaikan apa yang mau kita lakukan, terbuka lebar kesempatan. Yang kedua, overestimate. Overestimate itu terlalu pede, terlalu banyak rojak, kurang khauf. Jadi merasa diri pinter, mampu, benar, sehingga sembrono, tidak hati-hati, menyepelekan. Nah, ini overestimate. Kalau saya yang baca, kalau saya yang berdoa, mesti langsung diterima oleh Allah. Saya itu dekat kok, itu overestimate. Allah itu pasti mendengar kalau saya minta Allah. Itu overestimate. Ada nada kesombongan di situ, sekaligus kesembronoan. Nggak perlu terlalu dalam, Allah itu ngerti. Itu menyepelekan bahwa Allah itu maha pemaaf ya. Tapi kalau kita dalam bahasa Jawanya jarak itu sembrono, nggak hati-hati melanggar, itu namanya overestimate. Dia akan juga jadi spiritual blocker. Jadi kita akan tersambung nanti di jalan ilaihi roji'un. Yang nyambung siapa? Diri kita sendiri. Terlalu optimis, overestimate. Rojaknya terlalu besar sehingga khaufnya hilang. Padahal innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu para ulama. Jadi justru bukan rojak tapi takut.
orang overestimate ini takutnya kecil. Oke, ada kebalikannya, underestimate. Underestimate ini kebalikannya overestimate. Khaufnya terlalu besar. Jadi menganggap, wah enggak mungkin aku begini, enggak bisa aku ini melakukan ini. Apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya. Itu underestimate. Serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Nah, jadi khaufnya terlalu banyak, dosisnya terlalu besar. Ini juga jadi spiritual blocker. Jadi putus asa. Orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa. Dia sudah nyerah, putus asa. Jadi overestimate dan underestimate dua-duanya bisa jadi spiritual blocker. Yang keempat, ragu-ragu. Kok kayak mikir, mudah bingung. Jadi ini mungkin kadang-kadang jadi cirinya ilmuwan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Saya jadi ragu-ragu ini yang benar yang mana, bisa ini, bisa itu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya cuma bingung toleh-toleh, nggak ngapa-ngapain. Serba ragu-ragu. Jangan-jangan Ustadz ini bohong. Jangan-jangan yang itu juga khawatir dimanipulasi, khawatir kita. Sudah. Banyak ragu-ragu akhirnya tidak jalan. Terlalu banyak pertimbangan. Jadi kan keraguan itu kan membuat kita tidak bergerak. Hati-hati ya, ragu-ragu ya Allah. Misalnya yang mau nikah itu kan ragu-ragu ini, dia bisa setia apa enggak, dia nanti cocok sama aku apa enggak, aku itu kayak gini, kira-kira banyak pertimbangan, ragu-ragu biasanya terus enggak jadi nikah, bingung. Jadi keraguan yang berlebihan juga menjadi spiritual blocker. Seandainya jalan, biasanya orang ragu-ragu itu tidak mantep. Kalau dalam teorinya tasawuf tertentu itu kemantapan hati, itu disitulah sumbernya keampuhan. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, insya Allah 100%, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya 50% saja keyakinan kita doa dikabulkan, ya insya Allah nanti hadirnya pengabulan juga 50%. Dan kita sendiri tidak yakin Allah mengabulkan, ya Allah tidak akan mengabulkan. Ana indal dzanni abdi. Nah, keraguan juga sumbernya spiritual blocker. Yang kelima, kemalasan. Kalau ini saya tidak tahu, teman-teman lebih pengalaman ya kalau tentang malas ini kan. Jadi ngertilah ya bagaimana dahsyatnya power of kemalasan ini. Jadi silahkan dinikmati, dipahami bagaimana kadang-kadang ini menjadi spiritual blocker. Apalagi pandemi ini, pokoknya waktu kita 50% hanya untuk rebahan saja. Oke, jadi ayo kita introspeksi. Kebosanan ini untuk teman-teman yang biasanya sudah baik, sudah jalan. Cuma kemudian setelah waktu berjalan lama, kehilangan rasa. Apa nek bahasanya kehilangan rasa itu ya? Nggak ada geraknya lagi sehingga bosan. Ya ilustrasinya misalnya teman-teman yang mendawamkan sholat malam atau sholat duha itu. Mungkin awal-awal itu rasanya menyentuh, mendalam. Tapi lama-lama rasanya kayak formalitas, nggak ada rasanya sama sekali. Nah itu kebosanan. Makanya sering sekali saya tekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Karena kebaikan itu di tengah jalan akan ketemu dengan kebosanan. Ketika kita mendawamkan, mengistiqomai lawan ini, karena dia juga akan jadi spiritual blocker. Dia akan menghalangi jalan kita menuju Allah. Nah, yang selanjutnya keterikatan.
Kalau ini tidak harus saya jelaskan detail. Di banyak sesi sudah saya jelaskan bagaimana semakin kita terikat oleh banyak hal, ya semakin kita tidak akan fokus untuk kembali kepada Allah ilaihi roji'un. Kemudian yang ke-8, pamrih duniawi. Ini juga sama seperti keterikatan. Targetnya hanya duniawi. Jadi capek-capek tahajud targetnya adalah biar kaya, targetnya adalah biar dapat istri cantik, targetnya adalah biar lulus ujian. Ya sampai di situ saja perjalananmu. Kalau hanya pamrih keduniaan. Kemudian kurang bersyukur, isinya sambat, isinya mengeluh. Ini jadi spiritual blocker. Pandemi ini saya lihat orang itu isinya mengeluh semua. Orang lupa bahwa ya mungkin di satu dimensi kehidupan kita yang ini itu isinya bencana, tapi di banyak dimensi yang lain itu isinya anugerah demi anugerah. Cuma kita terdistraksi, kita hanya fokus pada bencana ini, melupakan banyak sisi lain yang sifatnya anugerah, sehingga kita akhirnya jadi tidak bersyukur, seolah-olah Allah itu hanya memberi kesulitan saja. Oke ya, jadi kurang bersyukur juga jadi spiritual blocker. Orang selalu mengeluh, menganggap bahwa Allah sudah kehilangan Rahman Rahimnya, padahal dalam Al-Quran kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak bersyukur, itu bahkan oleh Allah akan diazab. Inna azabi lasyadid. Tidak hanya dianggap salah atau dihentikan nikmatnya, tapi oleh Allah akan diazab. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Apapun keputusan yang terjadi berarti itu keputusannya Allah dan kita ridhoi. Dan yang terakhir, su'udzon. Su'udzon itu prasangka buruk pada apapun, pada siapapun, termasuk pada Allah. Ini juga spiritual blocker. Jadi menganggap wah ini Allah ini mesti sedang marah sama kita, murka sama kita. Wah, Allah sedang tersinggung ini Allah. Nah, ini su'udzon. Kita ini dibenci mesti oleh Allah. Ini su'udzon. Pada Allah, pada manusia juga begitu. Menganggap orang jahat, menganggap orang ini rusak, menganggap orang ini menginginkan keburukanku, dan lain sebagainya. Ini su'udzon. Ini juga spiritual blocker.